Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Nabila Dinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari tentang ukuran pemusatan dan ukuran letak. Nah, kali ini kita akan mempelajarinya apa aja sih ukuran pemusatan dan ukuran letak itu? Untuk ukuran pemusatan terbagi menjadi 3, yaitu ada min, median, dan modul. Yang pertama ada min. Apa sih min itu? Min itu adalah nama lain dari rata-rata, yaitu perbandingan antara jumlah data dengan banyaknya data. Nah, untuk min itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada nilai rata-rata data tunggal. Nilai rata-rata data tunggal itu dilambangkan dengan X bar. Untuk rumusnya sendiri, X bar sama dengan sigma X per N, di mana sigma X itu adalah jumlah semua nilai data dan N-nya itu adalah banyaknya data. Di situ ada contoh soal. Kita disuruh menghitung min dari data berikut. Datanya ada 2, 3, 3, dan 4. Seperti yang kita ketahui, untuk nilai data pertama ada 2, nilai data kedua ada 3, nilai data ketiga ada 3, dan nilai data keempat ada 4. Nah, jumlah dari data itu ada 4, sebanyak 4. Dan yang ditanya X bar, nilai rata-ratanya. Kita masukkan rumusnya, X bar sama dengan sigma X per N. Jadi sigma X-nya itu ada 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4. N-nya ada 4, kita masukkan. Jadi per 4 sama dengan 12 per 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3. Untuk yang kedua, ada nilai rata-rata data tunggal berkelompok, di mana X bar sama dengan di mana rumusnya yaitu X bar sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 ditambah Xn dikali Fn dan seterusnya per F1 ditambah F2 ditambah Fn dan seterusnya. Atau bisa juga X bar sama dengan sigma Fn dikali Xn per sigma F. Dimana Xn itu adalah nilai atau data ke N dan Fn-nya itu adalah frekuensi ke N. Nah, di situ ada contoh soal. Di situ ada tabel data nilai ulangan harian IPA kelas 81. Nah, kita disuruh mencari berapa banyak sih siswa di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata. Nah, kita lihat tabelnya, di situ ada nilai dan frekuensi, di mana nilainya ada 5 dan frekuensinya ada 9. Tuh ada nilai 6, ada frekuensinya ada 10 orang dan seterusnya. Untuk itu kita cari dulu nilai rata-ratanya pakai rumus data tunggal berkelompok tadi. Kita masukkan rumusnya. X bar sama dengan sigma F dikali Xn per sigma F. Nah, Fn-nya itu kan frekuensi tuh, frekuensi ke N. Nah, frekuensi yang pertama itu ada 9 dan Xn-nya itu 5 nilainya. Jadi kita masukkan 5 dikali 9 ditambah 6 dikali 10 ditambah 7 dikali 12 ditambah 8 dikali 6 ditambah 9 dikali 2 ditambah 10 dikali 1 per sigma F-nya itu frekuensinya kita masukkan semuanya ditambah 9 frekuensinya ya, frekuensinya 9 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 2 dan ditambah 1. Tuh, jadi kita kalikan dulu. 9 dikali 5 45, 6 dikali 10 60. Tuh, berarti menjadi 45 ditambah 60 ditambah 84 ditambah 48 ditambah 18 ditambah 10 per 40. Jadi hasilnya sama dengan 265 per 40. 265 per 40 itu hasilnya 6,625. Jadi dari data di atas kita peroleh nilai rata-ratanya yaitu 6,625. Nah, karena yang ditanya itu banyaknya siswa yang nilainya di atas rata-rata, jadi nilainya ada 7 sampai ke 10. Jadi kalau kita total semuanya, jumlah siswanya itu ada 21 siswa. Selanjutnya ada median. Median itu dia datum yang letaknya di tengah dari suatu data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai ke yang besar. Jadi nanti datanya kita urutkan dulu. Nah, untuk rumusnya itu ada 2. Dia ada untuk data ganjil dan ada untuk data genap. Nah, untuk yang data ganjil itu median sama dengan X dikali N ditambah 1 per 2. Nah, untuk yang data genap, median sama dengan X, N per 2 ditambah X, N per 2 ditambah 1 per 2.
Selanjutnya ada contoh soal. Kita disuruh mencari median dari data berikut. Datanya ada 7, ada 8, 8, 9, dan seterusnya. Untuk menyelesaikannya, ingat ya, tadi pengertian dari median itu apa? Kita urutkan dulu nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita sudah memperoleh tuh nilainya. Yang terkecil itu ada 3, yang terbesar ada 9. Dan untuk jumlah banyaknya angka itu ada 13. Nah, karena angka 13 itu termasuk nilai ganjil, jadi kita masukkan rumus yang ganjil untuk data ganjil. Nah, rumusnya yaitu median sama dengan X N tambah 1 per 2. Nah, untuk N-nya kan sudah kita ketahui, N-nya ada 13. Jadi tinggal kita masukkan X kali 13 ditambah 1 per 2. Nah, hasilnya sama dengan X 14 per 2. 14 per 2 itu 7. Jadi kita dapat sama dengan mediannya adalah X7. Nah, kita cari dulu tuh data ke-7. Data ke-7 dari data yang sudah kita urutkan itu ada di angka 7. Jadi, itulah hasilnya. Maka kita peroleh hasilnya adalah 7. Selanjutnya, contoh kedua. Kita punya tabel median ini. Kita punya tabel. Ada nilai, ada frekuensi. Jadi, kita disuruh nyari mediannya. Median dari data berikut adalah nilainya di situ ada 5, frekuensinya ada 9, nilai lalu ada 6, frekuensinya ada 10 orang, dan seterusnya. Nah, di sini kita karena tadi kita sudah memperoleh hasil data tunggalnya 7, maka kita cari dulu tuh data 7 terdapat di data keberapa gitu pada frekuensinya. Jadi kita cari dulu frekuensi di daerah frekuensi 9 ditambah 10 jadinya 19 ditambah 12 jadi 31. Nah, artinya nilai ke-7 itu nilai 7 itu ada di data ke-20 sampai ke 31 gitu. Jadi kita ini karena datanya genap, jadi kita menggunakan median untuk data genap, di mana rumusnya adalah XN ditambah XN per 2 tuh ya. Jadi di situ kita dapat X dari data ke-20 ada 7 dan X dari data ke-21 ada 7 juga. Jadi kita masukkan median sama dengan X20 ditambah X21 per 2 sama dengan 7 ditambah 2 per 2 sama dengan hasilnya 7. Selanjutnya ada modus. Apa sih modus itu? Nah, modus adalah penjelasan tentang suatu kelompok data yang menggunakan nilai yang sering muncul dalam kelompok data, atau biasa kita katakan nilai yang populer dalam sekelompok data, nilai yang paling banyak muncul. Nah, contoh soalnya, ada contoh soal data tunggal. Nah, kita disuruh mencari modusnya. Modus dari data berikut adalah di sini ada data 202, ada 102, 106, 108, 107 dan seterusnya. Cara mengerjakannya, untuk penyelesaiannya agar lebih mudah, kita buat dulu tabel turus. Apa sih tabel turus tuh? Tabel turus itu dia menghitung tapi menggunakan garis-garis gitu. Jadi di situ ada nilai 102 dan turusnya 5, lalu frekuensinya angka dari turus tersebut gitu. 104 ada 7, 105 ada 9, 106 ada 11. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan hasilnya ya. Kita sudah mendapatkan modusnya. Nah, dan selanjutnya ada 108 itu ada 3. Jadi dilihat dari frekuensi yang paling tinggi itu 11 kan. Jadi modusnya dari data itu adalah 106. Selanjutnya ada contoh soal data berkelompok. Nah, soalnya yaitu dalam satu kelas yang terdiri dari 40 siswa, ada 39 siswa nih yang mengikuti ujian matematika dengan nilai rata-rata 7,50. Nah, ada satu siswa yang tidak mengikuti ujian pada hari pertama. Namanya Ica. Ica izin tidak mengikuti ujian karena sakit. Keesokan harinya, setelah Ica masuk sekolah, ia mengikuti ujian susulan. Namun ketika hasilnya keluar, Ica tidak mau memberitahu kepada temannya. Tapi nilai rata-rata dia itu naik sedikit menjadi 7,53. 7,53. Jadi berapakah nilai Ica? Nah, cara mengerjakannya.
di situ kita ketahui N1-nya jumlah siswa pertamanya ada 39, yaitu rata-rata nilai pertama ada 7,5. Lalu setelah ICA masuk menjadi 40 dan rata-ratanya menjadi 7,53. Jadi yang tanya adalah nilai ICA X ke 40. Jadi pertamanya kita cari sigma X pertama awalnya tanpa ICA. Kita masukkan rumusnya. X bar 1 sama dengan sigma X1 per N1. 7,5 rata-rata awalnya kan. 7,5 sama dengan sigma X1 karena yang dicari adalah sigma X1, jadi kita masukkan per 39 banyaknya siswa. Kita pindah ruaskan, 39-nya kita naikkan menjadi 7,5 dikali 39 sama dengan sigma X1. Jadi jumlah rata-rata dari 30 siswa itu ada 292,5. Nah, kita cari nilai ICA-nya. Pakai rumus rata-rata dengan X2 dan N2 yang sudah kita ketahui. Rumusnya X bar sama dengan X ke 40 ditambah sigma X pertama dan dibagi N kedua. Untuk X barnya ada 7,53 sama dengan X ke 40. Karena itu yang mau kita cari, jadi kita masukkan ditambah sigma X pertamanya kan sudah kita dapatkan tadi hasilnya 292,5 per 40 siswa karena ICA sudah masuk. Nah, 40-nya kita pindah ruaskan. 7,53 dikali 40 sama dengan X ke 40 ditambah 292,5. 301,2 sama dengan X ke 40 ditambah 292,5. Nah, kita pindah ruaskan X ke 40-nya. X data ke 40-nya sama dengan 301,2 dikurang 292,5. Nah, hasilnya X data ke 40-nya itu yaitu 8,7. Kita sekarang masuk ke ukuran letak. Ukuran letak itu terbagi menjadi 3, yaitu ada kuartil, desil, dan persentil. Untuk yang pertama, kuartil. Apa sih kuartil itu? Nah, kuartil itu suatu nilai-nilai yang membagi data yang telah kita urutkan ke 4 bagian yang nilainya sama besar. Nah, untuk mencari untuk kuartil itu ada 3 macam. Untuk yang pertama ada kuartil bawah atau dilambangkan Q1, kuartil tengah atau median Q2, dan kuartil atas dilambangkan dengan Q3. Untuk mencari kuartil ada 2 juga, untuk N ganjil dan N genap. Nah, untuk yang N ganjil, untuk kuartil bawah kita menggunakan rumus Q1 sama dengan X1 per 4 dikali N ditambah 1. Untuk kuartil tengah, Q2 sama dengan X1 per 2 dikali N ditambah 1. Untuk kuartil atas, Q3 sama dengan X3 per 4 dikali N ditambah 1. Untuk mencari N genap, langkah-langkahnya ada 3, yaitu yang pertama kita carilah dulu nilai yang menjadi nilai tengahnya, median atau Q2. Nah, yang kedua membagi data di sebelah kiri, median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah atau Q1. Yang ketiga, membagi data di sebelah kanan median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil atas atau Q3. Nah, di sini ada contoh soal. Di sini perhatikanlah tabel data nilai matematika yang diperoleh kelompok siswa di bawah ini. Nah, ini di sini ada tabel data nilai matematika sekelompok siswa. Di tabel ada 78, 86, 57, 68 dan seterusnya. Nah, untuk mencarinya, langkah pertamanya kita urutkan dulu data dari yang datanya. Kita urutkan data terkecil sampai data yang terbesar. Nah, kemudian data yang udah kita urutkan itu nilai mediannya bisa kita dapatkan. Nah, di situ kita dapatkan nilai mediannya ada 2, 68 dan 68. Nah, karena datanya ada data genap, jadi kita menggunakan rumus data genap di mana median sama dengan Q2 sama dengan 68. 68 itu nilai tengahnya ditambah 68 per 2 sama dengan 68. Nah, untuk mencari kuartil bawahnya, itu
data yang sudah kita urutkan tadi kita bagi menjadi 2, kan menjadi 10 data. Lalu 10 data itu kita bagi menjadi 2 lagi, menjadi 5. Itu untuk mencari kuartil bawah. Dimana situ kita dapat nilai tengahnya ada 58 dan 60. Jadi Q1 sama dengan 58 ditambah 60 per 2 sama dengan 59. Jadi nilai kuartil bawahnya kita peroleh yaitu 59. Untuk rumus kuartil ke I atau QI, di situ ada QI sama dengan TB ditambah I per 4 dikali N per sigma FK sebelum. FK sebelum itu frekuensi kumulatif sebelum per FI frekuensi kelompok ke I dikali P. Kita masuk ke contoh soal. Di situ ada tabel berat badan dan frekuensinya. Di situ ada 50 sampai 54, frekuensinya ada 4 orang. 55 sampai 59 ada 6 orang. Dan seterusnya. Nah, soalnya itu tentukan kuartil. Pada tabel di atas, kuartil atas ya yang ditanya. Nah, cara pembahasannya, kuartil atas disimbolkan dengan Q3. Jumlah datanya yaitu 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 4. Hasilnya 40. Nah, letak kuartil atas berada di 3/4 bagian data, sehingga letak kuartil atas tersebut berada di data ke 30. Maka cara mencarinya yaitu kenapa sih bisa dapat 30? Tuh, cara mencarinya 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Nah, selanjutnya kita perhatikan tabel yang sudah dilengkapi dengan frekuensi kumulatif dan letak kuartilnya. Nah, di situ pertama-tama kita cari dulu panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu ada dilambangkan dengan P. Di situ panjang kelasnya 5. Kenapa 5? Dia diperoleh dari 50. Itu 50 sampai 54. Nah, dari 50 ke 54 itu selisihnya ada 5. Gitu. Untuk mencari FKK-nya itu kita nilai frekuensi ditambah dengan nilai FKK. Nah, FKK yang pertamanya itu karena nilai FKK awal belum ada, jadi FKK sama frekuensinya kita samakan. Jadi kita pindahkan 4-nya kita pindahkan ke FKK. Nah, jadi 6 ditambah 4 jadi 10, begitu seterusnya. Nah, FKK sebelum kelas Q3-nya itu ada 28. Lalu letak kuartil atasnya itu ada 36. Tuh, berarti TB-nya ada 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5. Nah, sehingga nilai kuartil atasnya bisa kita cari Q3 sama dengan, kita masukkan rumusnya, Q3 sama dengan 69,5 ditambah 3/4 dikali 40 dikurang 28 per 36 dikali 5. Q3 sama dengan 69,5 ditambah 30 dikurang 28 per 36 dikali 5. Hasilnya sama dengan 69,5 kita turunkan ditambah 2, 30 kurang 28 hasilnya 2 per 36 dikali 5. Nah, jadi hasilnya 69,5-nya kita turunkan lagi ditambah 0,28 hasilnya sama dengan 69,78. Yang kedua ada desil. Apa sih desil itu? Nah, desil merupakan bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Untuk menentukan desil terdapat 3 cara, yaitu susun data menurut suatu nilainya, tentukan suatu letak pada desil, dan tentukan suatu nilai pada desil. Untuk rumus desil data tunggal, yaitu desil itu dilambangkan dengan huruf D. DI sama dengan I dikali N ditambah 1 per 10, di mana D itu desil, I itu adalah bilangan yang kurang dari 10, jumlah bilangan yang kurang dari 10, N adalah banyaknya data. Untuk mencari nilai desil pada data tunggal, dapat kita lihat pada penjelasan di bawah ini. Nilai pada pelajaran statistik 1 terdapat sebanyak 10 mahasiswa dengan nilai 60, 80, 90, 70 dan seterusnya, maka tentukanlah nilai desil D6.
Cara penyelesaiannya yang pertama mengurutkan datanya dulu dari yang terkecil sampai ke terbesar. Nah, di situ kita dapat data terkecilnya 60, data terbesarnya 95. Lalu kita masukkan rumus datanya ke rumus utama. Nah, rumusnya DI sama dengan I dikali N tambah 1 per 10. DI-nya itu kan di situ disuruh kita menentukan nilai D6. Jadi DI-nya D6 sama dengan I-nya 6. Kita masukkan 6 dikali 10 ditambah 1 per 10. Sama dengan 6 dikali 11 per 10. Sama dengan 66 per 10. Nah, hasilnya yaitu D6 sama dengan 6,6. Nah, D6 itu data ke-6 ditambah 0,6 atau data ke-7 sampai data ke-6. Jadi, D6 sama dengan 7,5 ditambah 0,6 dikali 80 kurang 75. Nah, sama dengan 75 ditambah 3 sama dengan 78. Nah, berdasarkan dari hasil perhitungan di atas, maka kita peroleh posisi D3 menunjukkan di angka 7 di nilai 78. Selanjutnya ada rumus desil data berkelompok. Rumusnya yaitu D1 sama dengan TB ditambah P dikali I dikali N per 10 dikurang F per F. Nah, di mana I-nya bilangan bulat kurang dari 10, TB-nya tepi bawah kelas desil, N jumlah seluruh banyaknya data, dan F besar itu jumlah frekuensi kumulatif atau FK ya. FI frekuensi kelas kuartil, P-nya panjang kelas interval. Nah, contoh soal, tentukan nilai desil ke-1 dari data di bawah ini. Di situ ada nilai interval 10 sampai 12, frekuensinya 1 dan FK-nya ada 1 juga. Cara mengerjakannya, kita cari dulu I-nya itu kan 1, jadi D1, N-nya ada 20. Nah, letak D1 sama dengan data ke 1 per 10 N sama dengan 1 per 10. Nah, N-nya itu kan 20. 20 sama dengan data kedua, yaitu 13 sampai 15. Maka TB1 sama dengan 13 dikurang 0,5 sama dengan 12,5. Nah, F1-nya itu 7, FK1-nya itu 1, C-nya sama dengan 3. Lalu kita masukkan ke rumus. D1 sama dengan TB1 ditambah 1 per 10, N dikurang FK1 per F1 dikali C sama dengan 12,5 ditambah 1 per 10 dikali 20 kurang 1 per 7 dikali 3 C-nya sama dengan 12,5 ditambah 0,4 dan hasilnya kita peroleh 12,9. Yang ketiga ada persentil. Persentil itu salah satu metode untuk membagi data menjadi 100 sama banyak. Jadi ada 99 buah nilai persentil. Dan 100-nya itu tidak termasuk. Untuk rumusnya, persentil data tunggal kita peroleh rumus PI sama dengan data kesekian dikurang I dikali N ditambah 1 per 100. Keterangannya, N itu banyaknya data, I bilangan bulat yang kurang dari 100, jadi 100 tidak masuk. Dia hanya sampai ke 99 aja. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah deret data yaitu 9, 11, 10, 8, dan seterusnya. Tentukan persentil ke 50 dan persentil ke 85. Nah, untuk menentukannya, pertama-tama kita urutkan dulu datanya. Maka kita hasilkan, dia diurutkan dari data terkecil ke terbesar. Data yang terkecil kita peroleh 4 dan yang terbesar 11. Setelah itu kita gunakan rumus persentil data tunggal. Nah, letak nilai persentil ke 50 itu di urutan data ke 50 dikali 10 ditambah 1 per 100 sama dengan 5,5. Jadi kita masukkan P50 sama dengan X5 ditambah 0,5 dikali X8 dikurang X ke 5 sama dengan 7 ditambah 0,5. Nah, X ke 8 itu ada 7, X ke 5 itu ada 7 juga. Jadi hasilnya sama dengan 7. Jadi persentil ke 50 itu ada di angka 7. Letak nilai persentil ke 85 di urutan ke data ke 85 dikali 10 tambah 1 per 100 sama dengan 330 per 100 sama dengan 9,35. Nah, kita masukkan P85 sama dengan
X ke 9 ditambah 0,35 dikali X ke 10 dikurang X ke 9 sama dengan 10 ditambah 0,35. Nah, X ke 10 nya itu ada di angka 11, X ke 9 nya itu 10. Nah, kita masukkan, jadi 11 dikurang 10 sama dengan 10,35. Jadi persentil data ke 85 kita peroleh 10,35. Selanjutnya ada persentil data kelompok. Rumusnya PI sama dengan TB ditambah I per 100 dikali N per FK per FI dikali P, di mana N jumlah seluruh frekuensi, TB-nya tepi bawah kelas persentil, I-nya bilangan bulat yang kurang dari 100, P-nya panjang kelas interval, FI-nya frekuensi kelas persentil, dan FK-nya jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Contoh soal. Tentukanlah letak persentil kelompok ke-75 dari kelompok data seperti tabel di bawah ini. Nah, di situ kita ada tabel. Di situ terdapat X 41 sampai 45, F-nya frekuensinya ada 3 tuh. Kita cara penyelesaiannya, kita cari dulu F kumulatifnya. Nah, F kumulatif tuh tadi caranya kita peroleh dari F kumulatif awal ditambah dengan frekuensi yang kedua gitu, dan seterusnya. Nah, letak persentil ke-75 sama dengan 75 per 100 dikali 40 sama dengan 30. Jadi, data ke-30 pada tabel dan kelas pada persentil ke-75 adalah 56 sampai 60. Sehingga kita peroleh P75 sama dengan 55,5 ditambah 75 per 100 dikali 40 dikurang 25 per 8 dikali 5 sama dengan 50,5 ditambah 30 dikurang 25 per 8 dikali 5. Nah, 50,5 nya kita turunkan jadi 50,5 ditambah 3,125. Nah, hasilnya sama dengan 53,625. Jadi nilai persentil ke-75 adalah 53,625. Nah, itu teman-teman, sekian dari saya. Semoga teman-teman pada paham ya. Terima kasih.